Halo buddy, selamat datang kembali. Di depan saya sekarang udah ada satu barang. Ini dua barang jadi satu nantinya. Ini peralatan camping yang paling utama. Ada sebuah tenda dari Naturhike Cycling One Person. Nah, jadi tenda ini kurang lebih beratnya 1,5 kilogram gitu ya. Ini untuk satu orang. Ini warnanya biru, jadi makanya dikasih tanda dari inner bag luarnya udah dikasih warna biru. Dan tenda ini juga udah ada 4 warna yang saya lihat tuh, ada biru, orange, hijau, dan merah. Nah, kalau misalkan orange dan biru ini harganya di bawah 1 jutaan atau di atas 800 ribuan. Kalau misalkan yang merah dan hijau dengan harganya itu adalah 1 jutaan ya, atau 1.200.000-an lah. Nah, kenapa berbeda? Karena dari bahan atau dari material bahan yang digunakan juga berbeda. Ada 20T dan 20D. Yang penting sekarang kita akan buka dulu apa yang kita dapat di pembelian Naturhike ini atau tenda Naturhike ini. Nah, untuk food frame-nya sendiri di setiap toko tuh beda-beda. Ada yang dijual terpisah, ada yang satu paket. Nah, kalau ini kebetulan satu paket, jadi tidak usah membeli food frame-nya lagi ya. Oke, jadi sekarang kita akan buka tendanya dulu. Ini kita akan simpan dulu. Oke, ini tendanya. Di sini udah ada produk labelnya dengan bahasa luar ya, saya nggak ngerti. Nggak ada bahasa Sunda gitu mas, bikinin dong mas bahasa Sunda. Oke, kita buka. Oke, ini underbagnya. Wanginya sih kayak unboxing Paralayang ya, parasut Paralayang hampir sama, cuma nggak tahu ini bahannya pakai Skytech atau apa, karena kalau Paralayang pakai Skytech. Nah, di sini udah ada manual booknya atau cara pemasangannya ya. Jadi kalau misalkan pemasangan awalnya foot frame dan frame-nya dulu, baru nanti layar dalam dipasang, lalu layar luar. Oke, untuk diameternya si tenda ini tuh dengan panjang 205 cm, lebarnya 95 cm, dan tingginya itu 110 cm. Jadi lumayan pas juga sih kalau misalkan satu orang dengan carrier, dengan barang-barang yang lain gitu, bisa masuk. Kalau misalkan untuk berdua juga bisa, tapi anak kecil. Oke, jadi yang kita dapat di sini adalah tendanya, pasaknya, ada tali, ada layar luar dan layar dalam, juga frame. Untuk frame-nya sendiri terbuat dari alloy. Oke, kita akan buktikan. Kita akan buka strapnya dulu. Push. Nah, ini dia. Oke, ini frame. Frame-nya kita akan lihat. Wow. Nah, lihat warnanya elegan. Warna emas dan abu-abu. Ini dari alloy ya. Terus ini juga ada koneksinya juga untuk di bagian ujung dan ujung. Dan frame ini juga tidak dipisah menjadi dua, dia tuh menyatu. Jadi makanya nanti kita akan satuin. Jangan dulu menyatu kamu ya. Kamu akan saya simpan dulu. Oke. Lalu ini yang kecil ini adalah pasak. Pasak dengan bahan alloy juga. Dapat 8 buah pasak dan satu gulung tali. Nah, ini nggak tahu ukuran talinya berapa meter, jadi kemungkinan mungkin 2 atau kayaknya 2 deh, ini nggak mungkin 1. Nanti kita buka.
nggak tahu panjangnya berapa meter ya. Oke. Nah, ini adalah layer bagian luarnya, pelindung tenda saat hujan. Jadi udah kelihatan banget bahan dalamnya udah dilaminasinya keren. Ini bahannya 20D. Cukup tebal sih dibanding parasut ya, dibanding paralayang. Oke. Aman, sip. Nah, untuk di bagian sletingnya, untuk di bagian sletingnya dia tidak diberi sealer ya, tidak diberi sealer. Jadi kemungkinan kalau misalkan ada air masuk di sela-sela sleting ini dia akan tembus gitu. Kalau misalkan dikasih sealer ini lebih bagus deh kayaknya ya. Tapi keren, di sini juga udah ada velcro-nya, dan untuk merek sletingnya nggak kelihatan ya, dia pakai merek apa. Terusan tadi saya lihat sablonannya mana ya? Oh ini. Nah ini ada sablonannya Naturhack. Mantap ya. Oke. Lalu ini tenda bagian dalamnya. Tenda bagian dalam. Bahannya hampir sama dengan layar luar. Dan dikasih jaringnya juga di dalam. Nah ini untuk pintu masuknya ada di samping. Ada di samping. Jadi kalau misalkan memanjang gini, pintu masuknya bukan di sini, tapi di samping. Di sini nih. Oke. Oh ya, satu lagi hampir lupa, foot frame-nya ya. Kita akan lihat foot frame-nya mana tadi ya, foot frame-nya. Nah, foot frame-nya. Nah, kalau foot frame-nya menggunakan bahan seperti bungkusnya ini. Ini juga anti air. Dengan ukurannya yang sama. Nah, ini untuk lapisan atas, untuk lapisan bawah. Dan di bagian ujung-ujungnya udah dikasih webbing dan petunjuk, ini untuk frame dan ini untuk nanti ke koneksi ke tenda. Oke, jadi kita akan buka aja biar teman-teman juga lihat cara pemasangannya sampai akhir seperti apa. Oke. Nah, setelah semua terpasang seperti ini, memang agak susah pertama itu buat kita pasang frame-nya karena
emang harus gini masangnya, jadi makanya harus ekstra kuat juga masukin si ujung frame ke penghubung tenda ini. Jadi bentuknya seperti ini, yang gold ini di atas dan yang abu ini di ujung-ujung. Nah, oke. Ini dengan tinggi badan saya 173 cm. Saya akan coba dulu di sini. Oke. Masih ada space sih. Dan nah, masih lumayan lah, ada space buat barang gitu. Jadi, nah sebelumnya diperhatikan juga untuk bagian sisi-sisinya, kita lihat bentuknya ya. Nah ini tuh dia agak pendek, dan kalau sebelah sini dia agak tinggi, ya kan? Jadi ini akan menyatu apabila kita pemasangannya benar. Tapi kalau misalkan tidak benar, akan lebih sulit pemasangannya untuk pemasangan tenda bagian dalam. Ini bikin ruangnya seperti lebar gitu dan tinggi, kalau misalkan itu pendek. Jadi nanti ada perbedaan di kancing seperti ini. Untuk pemasangannya nanti akan berbeda kalau misalkan salah pasang juga, dan tidak tepat lah intinya. Oke, sekarang kita akan pasang ya. Diperhatikan juga bagian depannya sebelah mana, jadi biar nggak salah. Oke. Oke, tunggu sebentar. Tunggu ya. Tunggu ya, kerja dulu ya. Awas, awas. Apinya diam situ ya. Oke, jadi ada satu anak kecil masuk ke tempat ini dan mengganggu. Nah, jadi seperti ini gambaran pemasangannya. Ini bagian depannya, dan ini nanti akan ditarik ke bagian depan dengan menggunakan pasak. Terus settingnya depan, seperti ini, dan langsung nyambung ke bagian dalam. Gitu ya. Karena ini di ruangan tidak bisa memasang pasak dan tali, jadi kita simulasikan seperti ini pemasangannya. Dan untuk layar luarnya ini udah tersambung ke bagian sini nih. Jadi ada dua, yang satu ini untuk tenda bagian dalam dan yang ini untuk tenda bagian luar. Dan di sini juga ada ventilasinya juga, ventilasi dengan menggunakan velcro-nya juga. Dan di dalamnya udah ada kayak busa ya, ada ventilasi. Nah, ventilasinya seperti ini. Jadi kalau mau dibuka, di dalam ini ada satu kayak plastik keras, terus ditempel ke sini nih. Nah, oke. Untuk ventilasinya, dan untuk pengikat talinya sudah dikasih yang nyala-nyala nih. Jadi kalau kena lampu nyala. Sementara gitu dulu ya gambarannya, karena di dalam ruangan susah
masangnya, ditambah lagi ada anak kecil masuk. Ah, sini nggak boleh.